semiotik dan abiotik. Nah, di dalam modul ini yang berjudul kepada kita, apa yang dimaksud berpikir berbasis aset adalah kita harus fokus pada kekuatan-kekuatan yang sudah kita miliki. Jadi kita tidak diharapkan untuk berpikir berbasis kekurangan. Kan kadang kita selalu melihat kekurangan, masalah. Nah, sekarang kita diajak untuk kita miliki ini. Setiap sekolah secara umum pasti memiliki modal utama. Nah, ada yang namanya modal manusia. Modal manusia pastinya tadi terdiri dari murid, guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dinas terkait dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya modal sosial. Modal sosial itu pastinya hubungan yang terbangun di antara kita, di antara guru dengan murid, murid dengan murid, bahkan juga kita guru dan murid sampai ke lingkungan yang masyarakat kita. Nah, modal politik yang mana itu adalah modal yang seperti kita bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah maupun yang di luar ini saling mempengaruhi. Misalnya kita ikut berada di desa ini, misalnya desa Buliwa, kita berarti mengikut pengaruh-pengaruh kebijakannya. Kita berada di dalam provinsi, misalnya dinas, kita berada di bawah kebijakan-kebijakannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya modal agama dan budaya. Nah, pasti sekolah kita SMK Negeri Bulog memiliki perbedaan dengan mungkin yang dimiliki oleh SMK Nambung atau SMK Polewali, ada perbedaan secara khusus. Nah, itulah yang akan kita identifikasi sebentar. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik SMK punya keistimewaan. Modal fisiknya itu lebih dibanding misalnya sekolah yang bukan SMK, SD, SMP atau SMA. Kita memiliki, alhamdulillah, ada RPS, ruang praktik siswa ini, dan pastinya ada kita ditunjang dengan sarana peralatan mesin-mesin yang berstandar industri. Itu modal yang sangat kuat bagi SMK modal fisik. Kemudian modal lingkungan, ada modal yang terkait dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana keadaan alamnya, bagaimana misalnya juga kondisi sekitarnya, udaranya dan seterusnya. Kemudian terakhir finansial. Finansial ini pastinya semua sekolah pasti ada yang namanya dana bos, itu ada, dan mungkin tambahan-tambahan lain, misalnya mungkin dana koperasi atau misalnya dana keuntungan dari program keahlian masing-masing. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan video ini kami ingin mengajak Bapak Ibu, kira-kira kalau SMK Negeri Bulog kita di sini modal apa yang sangat menonjol dan kira-kira bisa kita rekomendasikan susun menjadi sebuah program. Nah, nanti itu menjadi bahan kami untuk kami buatkan alur-alurnya dalam alur kanvas Bagja, berupa alur-alur eksekusi sebuah program. Jadi ada rekomendasi dari program. Diskusi dalam ini. Enggak, sama kan kondisi kan yang Kita diskusi dalam ini. apa? Iya. Dapatnya dari PMG, apa maksudnya Deva yang menurut saya produknya saran-saran supaya saya bisa pertimbangkan juga. Kekurangannya harusnya. Contoh sekolah, karena selalu saya katakan bahwa sekolah itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak punya khas. Bukan ciri khas, khasnya. Iya. Apa yang diunggulkan, apa yang bisa dijual, satu saja produk. Ya, contoh kemarin, ya makanya saya bilang kemarin di samping band, jadi ada band masuk sekolah. Akhirnya beli band sampai sini sesuai, karena ada khasnya. Karena waktu itu kan anak-anak adanya ke band. Nah, kalau roti kan terlalu banyak, tidak ada khasnya. Jadi kalau kita jual roti saja, apa yang kita mengunggulkan dari SMK Bulog? Nah, saya kemarin bilang Bapak itu, kalau bisa kita kembangkan yang tidak ada di sini, kayak roti beku kemarin. Itu saja kita fokus. NB beku. Itulah
variasinya tidak masalah, yang jelas roti buntu aja fokus. Iya, iya, iya. Kalau mana kita Isinya. bikin itu apa namanya model-model bangunan apakah itu Oh iya, model ya deh kayak semacam Iya. maskotnya, Iya, apanya, maskotnya, maskotnya. buku-bukunya. Kita harus dengan mengumpulkan itu walaupun nanti dijual ada rasanya tapi kan itu belakang jelas satu saja. Maka tidak ada hasta. Kalau Bilang aja Kepanjangannya siswa berkarya. Singkat nih, Sista. Bapak Ibu demikian tadi